Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya. Bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Hari ini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan tema tentang main hakim sendiri atau biasanya adalah bentuk rupa pengeroyokan terhadap orang atau beberapa orang yang melakukan tindak pidana atau pelaku pidana. Karena ini adalah channel Diskusi Hukum, adalah channel tentang pendidikan hukum, materi ini sengaja saya angkat karena kemarin di luar itu saya berdiskusi dengan salah satu masyarakat yang mencoba mempertanyakan terkait dengan adanya tindakan dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan pelaku tindak pidana dan dia melakukan kekerasan atau pengeroyokan sehingga pelaku ini meninggal dunia. Atas hal tersebut, akhirnya pihak penyidik atau kepolisian menetapkan pelaku pengeroyokan tersebut sebagai tersangka. Nah, dengan kejadian tersebut, akhirnya orang tersebut mengatakan, terus apa gunanya kalau saya melakukan atau membela korban? Toh nanti ujungnya saya juga ketika saya melakukan kekerasan akan ditetapkan tersangka, justru saya yang menjadi tersangka, justru orang yang niatnya baik membantu korban malah menjadi tersangka. Oke, kita lihat penjelasannya ya. Memang saya melihat latar belakang kenapa masyarakat ini melakukan tindakan hukum atau mungkin terhadap pelaku ini yang biasa disebut dengan main hakim sendiri. Kalau dalam bahasa Belandanya, bahasa hukum itu namanya eigenrecht. Yaitu kita lihat yang pertama alasannya tentunya yaitu adanya di sini adalah dari balas dendam dari korban, karena korban pelaku tindak pidana mencoba melawan terhadap si pelaku itu sendiri, dan karena merasa korban ini adalah ada hak untuk menyerang juga untuk mempertahankan dirinya, maka dia lakukan pembelaan begitu. Dan juga masyarakat itu sendiri merasa emosi atas ulah beberapa pelaku tindak pidana itu sendiri, sehingga dia juga meluapkan emosinya melakukan tindak pidana. Yang ketiga, bahwa itu adanya ketidakpercayaan kepada aparat penegak hukum. Jadi di sini memang mungkin mereka menilai dari beberapa suatu tindak pidana mungkin hukumannya dirasa tidak adil buat mereka, sehingga dia melakukan tindak pidana, atau mungkin dia sudah berulang kali melaporkan tindak pidana tetapi pelakunya belum tertangkap, sehingga ketika tertangkap itu menjadi pelampiasan emosi tersebut. Nah, yang keempat itu bahwa tindakan ini adalah harapan atau keinginan masyarakat agar pelaku itu jera, sehingga ada efek jera terhadap pelaku sehingga tidak melakukan perbuatan lagi. Dan tentunya di sini adalah tingkat kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri, bagaimana menghormati proses hukum yang dijalankan oleh negara ini dalam menindak pelaku-pelaku tindak pidana tersebut. Nah, yang jadi masalah ini, yang salah itu kesadaran ini, bahwa di situ ada anggapan masyarakat jika perbuatan ini dilakukan oleh massa atau orang banyak, itu susah untuk penegakan hukumnya, dan dia merasa dibenarkan bahwa ini padahal ini adalah yang salah, sehingga dari perbuatan masyarakat pembenaran inilah sehingga melatar belakangi terkadang mereka melakukan perbuatan, karena memang diakui tidak semuanya bahwa hal tersebut juga diproses secara hukum, karena termasuk penegak hukum ketika memproses itu juga membutuhkan alat bukti, saksi atau bukti lain untuk dibuktikan persidangan, tidak hanya sekedar menangkap siapa pelakunya tetapi juga harus dibuktikan. Baik ya, selanjutnya kita lihat pasal apa sih yang digunakan untuk diterapkan kepada pelaku pengeroyokan itu sendiri atau main hakim itu sendiri. Sementara ini ya, yang kita lihat pertama dulu kepada korbannya.
korbannya itu biasanya luka berat atau meninggal. Nah ini kita lihat juga, akhirnya nanti penerapan hukumnya juga berbeda. Yang sering dilakukan yaitu dengan menggunakan penganiayaan atau pasal 351 di KUHP lama, tapi kalau untuk yang KUHP baru nanti pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP baru. Ini pasal penganiayaan. Terus selanjutnya yaitu pasal 170 KUHP, itu untuk pengeroyokan. Di KUHP baru yaitu pasal 266 untuk KUHP barunya. Nah, dan ini memang terkadang juga ada kalau tapi tamu jarang, itu pasal pembunuhan yaitu 338, tapi itu sangat jarang sekali. Biasanya adalah penganiayaan dan pengeroyokan yang diterapkan oleh penyidik ketika melakukan pemrosesan terhadap pelaku main hakim itu sendiri. Dan apabila yang menjadi sasaran itu ternyata tidak hanya orang tetapi itu adalah barang milik pelaku, itu dikenakan pasal 406 KUHP. Untuk yang KUHP barunya yaitu pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Itu yang bisa dikenakan terkait dengan pelaku kekerasan terhadap orang ataupun barang milik dari si pelaku tindak pidana. Terus kenapa ini kok dilarang begitu? Dari kita lihat dari sisi undang-undang hak asasi manusia, bahwa hak asasi manusia seorang itu tetap memiliki hak untuk kemerdekaan, ya, tidak boleh mendapat kesakitan. Dan kita tidak harus kita lihat dulu seberapa, belum tentu orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut itu adalah orang yang benar-benar melakukan tindak pidana. Ketika hakim menjatuhkan putusan itu juga akan dilihat apa namanya masalah yang melatar belakangi orang itu melakukan tindak pidana. Jangan sampai ketika ada orang mencuri, mohon maaf, makanan untuk karena kelaparan sehingga diteriakin maling, akhirnya dianiaya, bahkan akhirnya mendapatkan sampai dia mengalami luka parah. Nah ini justru berbeda dengan orang yang melakukan tindak pidana memang karena memang itu adalah seorang residivis. Tentu inilah hukuman yang sama, tetapi ketika hal ini dibiarkan, tentu ini akan membuat suatu presiden buruk bahwa seseorang tanpa ada proses pembidana, tanpa diketahui unsur kesalahannya, sudah dihakimi oleh masyarakat, bahkan mungkin hukumannya dilakukan oleh masyarakat berbeda atau jauh dengan rasa yang ada di masyarakat. Itu. Dan selanjutnya terus bagaimana ketika menemukan kejahatan yang ada di masyarakat? Tentunya sebagai masyarakat tidak kita harus hilang kepedulian karena adanya takut diproses, jangan hilang kepedulian bahwa kewajiban kita adalah hanya sebatas melumpuhkan saja, tapi tidak untuk melukai atau kita lumpuhkan saja pelakunya. Mungkin pelakunya apabila dengan senjata tajam, ya kan, senjata tajam diambil, dia dilumpuhkan, bisa dirikan ke masyarakat, sudah, baru kita serahkan kepada aparat penegak hukum. Bukan ketika dianya sudah lumpuh, justru kita melakukan kekerasan sehingga kan mengakibatkan dia luka parah bahkan meninggal dunia. Jadi untuk menghindari itu, tetap kita bisa melakukan pembelaan terhadap orang. Cukup dilumpuhkan saja pelakunya, dan setelah tidak bisa melakukan suatu tindak pidana, baru diserahkan kepada aparat penegak hukum, atau mungkin ketika benar langsung dilaporkan ke aparat penegak hukum agar melakukan tindakan yang terukur kepada pelaku tindak pidana. Bahkan kalau kita lihat aparat penegak hukum pun melakukan tindakan kekerasan pun itu tentunya ada SOP yang harus dilalui, tidak serta-merta langsung melakukan kekerasan sehingga pelaku tindak pidana itu dilanggar hak-hak asasinya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan di kolom komentar. Insya Allah dengan ada waktu saya akan menjawab pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.